pemerannya Tika ya, ada Mbak Sheila Dara. Kau kan undang langsung. Apakah udah bergabung sekarang? Oh, udah gabung. Oke, kita nambah Koh Ernest dan juga Mbak Sheila. Nah, halo Koh Ernest. Halo juga. Salam kenal kok. Aku Jihan. Halo Mbak Sheila. Oh Halo wow. Mbak, Salam apa kenal Mbak Sheila dan kabar? juga Koh Ernest. Aku baik banget. Sehat, semangat karena sore ini ketemu sama Koh Ernest dan juga Mbak Sheila. Salam kenal, aku Jihan. Makasih banget hari ini sudah mau bergabung di live Instagramnya Tempo.co ya. Kita akan ngobrolin soal film yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Aduh seru banget, aku kemarin udah nonton trailernya, wow, menegangkan. Wah, seru. Oke, aku akan ke Ko Ernest dulu nih sepertinya. Ya, Oh, ini kan kita tahu apa ya, sebagai orang yang beberapa kali nonton filmnya Ko Ernest, kita tahu bahwa Ko Ernest sih banyak mengambil genre komedi gitu. Tapi sekarang nih sepertinya lagi mencoba hal yang baru nih kok, ya kan? ya. Judulnya Teka-teki tiga itu udah tempo banget sih. Kayak tempo kalau bikin cover itu kalimatnya suka begitu kan, kata-katanya suka begitu. Nah, Iya kira-kira benar. inspirasinya tuh dari mana tuh kok? Bikin film dengan genre baru ini? Eh, Inspirasi sebenarnya lahir secara agak-agak nggak sengaja ya. Jadi nggak punya rencana jauh-jauh hari untuk bikin film yang genrenya seperti ini. Awalnya memang cuman mau nulis komedi seperti biasa gitu. Cuman karena pandemi, karena ada banyak stres, ada banyak keadaan tertekan, somehow suruh nulis yang lucu-lucu kok mandek gitu. Nggak jalan Hmm. otaknya gitu. Akhirnya ketika dibebasin terus pengen nulis sebebas-bebasnya, terus muncul ide bikin cerita yang genrenya seperti ini kok jadi malah malah semangat gitu, malah jadi excited Oh, gitu. Jadi ternyata mungkin ada rasa apa ya, perwujudan dari kebebasan gitu, kita dikungkung terus selama pandemi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngapa-ngapain, namun dalam bentuk memberontak genre gitu. Kira-kira dari situ awalnya pertamanya gitu. Akhirnya ketika nulis kok lancar gitu dan ya mengalir aja skripnya kurang lebih proses penulisan dari ide pertama sampai jadi kurang lebih 4 bulan lah gitu. hmm, 4 bulan ya. Oke, oke. Artinya ini Hmm, adalah film buah karya masa pandemi gitu ya, kok ya. banget ini Tapi film tetap ada pertama. sentuhan eh, komedi khasnya Ko Ernest nggak sih ini? Sedikit, ada sedikit. Ada sedikit, jadi kalau dibilang nggak ada sih nggak juga, cuman memang secara porsi jauh lah dibandingin film-filmku yang biasanya gitu. Jauh, jauh, jauh lebih sedikit gitu secara kuantitas. Oke, oke. Nah, kemudian aku akan tanya juga kenapa atau dari mana deh inspirasi menemukan sosok seorang Tika? Karena sebelum itu kita akan minta juga pendapatnya Mbak Sheila gitu ya. Kenapa akhirnya berkenan untuk memainkan tokoh Tika itu? Kok harus dulu deh inspirasi tokoh Tika dari mana? Oh, Inspirasi tokoh Tika dari mana? Nggak ada inspirasi spesifik untuk karakter Tika sih. Cuman karakter runutannya kan pertama dari genre dulu ya. Dari genre pengen bikin film yang ke tegang bukan lucu gitu dan pengen orang ada banyak teka-teki di dalam ceritanya sehingga itu membuat orang tertarik untuk ngikutin jalan ceritanya. Dari situ dulu pertamanya. Jadi hmm. karakter ini yang terbentuk menyesuaikan atau melayani kebutuhan ceritanya gitu. Jadi kalau ditanya dari mana referensi atau inspirasi khusus buat karakter Tika nggak ada sih, nggak ada. Diimajinasikan Hmm. aja gitu. Kenapa kemudian akhirnya memilih seorang Sheila Dara untuk memerankan tokoh Tika ini? Apa yang istimewa atau mungkin karakternya cocok atau gimana? Sila tuh udah mohon-mohon sampai memelas banget, aku nggak tegaan kan orangnya ya. Jadi ya udahlah kasih gitu, kasihan. Iya, Sila kebetulan kayak kok schedule-nya nggak keisi-isi ya. Tolong dong, Kak kosong banget Ernest, nih kayak kasih aku jadwalnya. kerjaan dong, Kak. Sila Dara itu Biar menurutku kayak kalau ditanya orang, kenapa kalau ditanya orang kenapa? apa? Oh nggak, biar kalau ditanya orang kesibukannya apa sekarang? Iya nih ada syuting gitu. Asik, Wah, asik, asik, asik. bisa jawab ya kak ya. Ya jadi kenapa kok? Kenapa Menurutku Sheila Sheila Dara Dara?
seorang aktor yang harusnya dia berada di level tertinggi lah di perfilman Indonesia ya. Dia punya bakat, dia attitude-nya juga bagus, kerja keras juga, dan aku harus ajak dia sekarang mumpung dia masih murah gitu. Nanti kalau dia udah terlalu ngetop susah juga bayarnya. Jadi aku akan ajak dia Baik. sekarang. Dan pengalaman bekerja yang menyenangkan lah sama Sheila selama teka-teki Tika gitu. Oke oke. Nah kalau Mbak Sheila Dara sendiri, ketika pertama kali Hmm. kemudian diajak bergabung sama Ko Ernest untuk mengerjakan proyek film Teka-Teki Tika ini, apa yang terlintas di kepala? Mungkin ngelihat skripnya pertama kali, itu gimana? Sebenarnya aku tuh dari dulu emang udah mau kerja sama bareng Kak Ernest gitu. Itu salah satu ya ampun, itu salah satu mimpi aku banget. Iya. Perfilman tapi Parah parah parah. nah, tapi beneran gitu. Aku tuh pertama kali nonton dari CTS. Ngenes aku nontonnya belakangan setelah sudah ada di OTT. Jadi awalnya aku nonton CTS, terus abis itu sampai terakhir aku nonton Imperfect. Kebetulan temen aku juga main di situ gitu. Aku ngelihat kayaknya setiap filmnya Kak Ernest tuh dibikinnya tuh kayak pakai hati gitu. Jadi aku penasaran gimana sih rasanya didirect sama Kak Ernest. Akhirnya waktu kemarin Kak Ernest sempat WhatsApp aku, jadi gini, gue lagi ada project mau bikin film ke-6, judulnya ini, ceritanya seperti ini. Aku langsung kayak oh oke, gitu. Jadi kayak sebenarnya waktu itu belum baca skripnya juga sih. Oh iya. belum baca skrip, belum lihat schedule, karena ya emang gak ada apa-apa juga gitu kan. Tapi emang karena itu salah satu karena itu emang salah satu kepenasaranan aku, jadi langsung aku oke, let's go. Oke, jadi membayar rasa penasaran ya. Tapi setelah kemudian proyeknya selesai dan dikit lagi tayang nih, kesannya gimana sih bekerja di tim yang sama dengan Ko Ernest ini sendiri? Kesannya supaya saya diajak lagi, saya akan puji-puji Kakak Ernest. Wow. Enggak deh. Kesannya sih menyenangkan sekali ya, didirect sama Kak Ernest. Suasana syutingnya juga fun banget. Terus Kak Ernest tuh menurut aku tipe sutradara yang cukup detail. Terus benar-benar direct aku pun juga enak banget, karena selain sutradara dia nulis skripnya juga, jadi tahu banget ketika aku diskusi Tika ini mau dibawa kemana arahnya, kira-kira karakternya seperti apa gitu. Jadi untuk diskusinya enak. Kalau misalnya aku ada usulan pun terbuka, tapi tetap kalau misalnya ada melenceng dilurusin lagi gitu. Jadi overall a very fun experience sih. Fun karena detail itu juga kali ya, kayak. Nah, jadi by the way, boleh dong. Gimana? Enak banget. Fun itu tadi ya. Nah, boleh dong cerita juga soal tantangan memerankan tokoh Tika. Ini kayaknya kalau ngeliat dari trailernya, aduh, emang bikin penasaran banget ya sosok Tika. Tapi gimana? Kalau seorang Sheila Dara mengomentari karakter Tika tuh gimana? Aduh, aku tuh kadang-kadang Iya, ketawa dulu. ya, kalau ditanyain tentang karakter Tika tuh aku takut spoiler. Oh iya sih. Oke. Jadi general aja. Nah, oke. Kalau menurut aku, Tika di depan keluarganya Pak Budiman sih dia terlihat seperti sosok yang menyebalkan sekali, tengil banget. Benar-benar outsider yang ganggu banget gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, Tika itu kayak punya sense of justice yang tinggi gitu. Jadi dia sense of right, Awas, hati-hati, tuh kuat sekali. Enggak cuma segitu doang. Diingetin dulu. Hati-hati. Oke. Saling mengingatkan ya kita ya. Sikit. Nah, Mbak Sheila, tapi butuh pendalaman karakter
Tika ini berapa lama sih? Kalau berapa lamanya sih sesuai sama masa reading aja sih, Kak. Waktu itu kita reading sekitar sebulanan ya, kayak Kurang kalau lebih nggak ya, salah, kurang lebih sebulan. kurang lebih ya, kurang lebih sebulanan. Di situ aku mulai baca skrip, mulai diskusi sama Kak Ernest, mulai ketemu sama pemain-pemain yang lainnya juga. Enak banget sih, kayak dari awal building karakter dulu sama Kak Ernest, kira-kira Tikanya akan seperti apa, kemudian ketemu lagi sama pemain yang lain untuk tahu kira-kira karakter ini bisa aku push sampai mana gitu, supaya nggak too much tapi juga nggak kurang gitu, cukup mengganggu lah gitu. Pas lah ya. Cukup mengganggu, oke. Baik. Oke, aku balik lagi ke Ko Ernest. Kok aku baca di beberapa media gitu ya. Jadi film ini katanya juga memasukkan persoalan soal korupsi bansos. Karena kan itu yang keluar kemarin baru trailernya aja nih. Nah, kira-kira ini apa terinspirasi dari isu-isu terkini, isu-isu yang melanda negara kita juga? Sebenarnya kalau teman-teman jeli di trailer juga udah ada kan, ada soal bahas proyek, kemudian ada koper isi uang kayak gitu-gitu kan, udah ada sebenarnya. Memang salah satu kegelisahan aku yang pengen aku ceritain di film ini adalah betapa korupsi itu masih mendapatkan sanksi sosial yang terlalu rendah. Menurutku koruptor itu harus mendapatkan sanksi sosial yang jauh lebih besar daripada yang mereka dapatkan sekarang menurut aku. Kayaknya kalau orang Indonesia tuh sama korupsi, kasus-kasus korupsi, ya memang pasti adalah kesel gitu. Cuman dibandingin sama kasus-kasus skandal selebriti gitu misalnya, kayaknya dimaki-makinya udah kayak apaan gitu. Jadi aku ngerasa kita perlu ingat lagi bahwa corruption is not a victimless crime. Korupsi bukan cuma perkara ngambil duit, tapi duit yang diambil itu kalau dipakai sebagaimana mestinya juga bisa berdampak pada hidup orang banyak gitu. Jadi mencoba untuk ngingetin kalau korupsi itu adalah kejahatan luar biasa gitu sih. Soal bansos itu timingnya kasus bansos itu pas ketika aku lagi nyiapin naskah ini sebenarnya. Jadi bukan menjadi pemicu tapi menjadi penyemangat mungkin ya, bahwa ya emang benar sih kayaknya ini emang harus dibahas gitu Mbak Jehan. Oke, jadi film ini jadi salah satu media untuk ini ya, mengekspresikan kegelisahan tentang isu-isu terkini juga ya, Kok ya? Iya. Oke. Nah, ini aku sebenarnya udah ngelihat Ko Ernest klarifikasi juga soal ini. Jadi, tapi mungkin pemirsa atau followers Tempo.co masih ada yang belum tahu ya. Jadi, ada anggapan yang menyebut bahwa film ini tuh nyaris serupa dengan salah satu film nih, gitu, film luar gitu ya. Gara-gara ada pajangan hiasan di rumah set syutingnya. Nah, itu boleh nggak kok klarifikasi ulang lagi kok? Itu gimana sebenarnya? Tadi ada yang komentar, Sheila ada yang komentar, coba ada Tika ada beneran di Indonesia, pasti udah nonton tuh di Jaf, makanya bisa ngomong begitu. Anyway, ya jadi soal pajangan itu, jadi ceritanya kita nemu rumah itu yang menurut kita cocok banget sama kebutuhan skenario, ya kan, satu villa yang cukup besar di daerah Jawa Barat. Terus ketika kita lagi survei, lagi lihat-lihat, kita menemukan pajangan itu di dinding gitu, pajangan pedang disusun dalam susunan memutar gitu. Nah, aku awalnya mikir, aduh ini mirip yang di film Knives Out gitu. Nanti ntar pasti ada yang komentar, ih pajangannya ikut-ikutan Knives Out gitu. Jadi aku pikir, udah deh kita turunin aja, boleh nggak diturunin? Nah, ternyata setelah ngobrol sama penjaga rumahnya, property manajernya, dia bilang pedang-pedang itu bukan replika, tapi pedang itu asli pedang warisan peperangan dari abad pertengahan gitu. Sehingga nilainya kurang lebih mendekati 2 miliar itu semua si pajangan pedang-pedang itu. Sehingga daripada diturunin terus baret, jatuh, akhirnya jadi kena denda. Akhirnya udahlah pasang aja lah, kalau mau dibilang mirip ya udah nggak apa-apa gitu. Pasrah akhirnya. Oke. Oh, jadi begitu cerita di baliknya. Wah, ini mudah-mudahan yang beranggapan gimana-gimana nonton dan juga mendengarkan klarifikasi dari Ko Ernest. Oke. Nah, Ko, tapi ini kan sudah diputar ya kemarin waktu di Jogja ya, apa? Betul. Ya, kalau nggak salah juga ya.
Nah itu kalau Karen sendiri melihat seperti apa sih antusiasme atau tanggapan dari masyarakat yang sudah nonton? Karena baru mereka kan, teman-teman yang lain masih harus menunggu di bioskop tanggal 23 Desember. Itu menurut Koko gimana? Aku seneng sih karena komedinya walaupun tidak banyak, tapi at least berhasil diterima dengan baik gitu ya. Teman-teman ketawa di studio. Terus di momen-momen yang aku harapkan penonton agak terkejut juga kayaknya lumayan. Aku belum cerita sama Sheila nih ada satu momen yang sampai gitu. Apa tuh? Ada Apa tuh? nanti Kamu nggak Wow. bisa cerita dong dibahas tadi. di sini, nggak bisa Aduh, dibahas di sini. Oke, Tapi Japri tapi jadi dong. kepo. ada respon-respon yang menurutku menarik gitu yang at least penonton terengage lah, at least penonton tertarik dan merasakan sesuatu ketika nonton filmnya. Hopefully sih aftertaste-nya menyenangkan, hopefully filmnya memuaskan untuk teman-teman yang nonton gitu. Oke oke. Kalau dari Mbak Sheila sendiri, tapi kemarin sempat ikut ke Jogja juga nggak sih waktu diputar di Jogja? Aku nggak sempat. Kemarin cuma karena saja yang ke Jogja tanggal 4. Kebetulan aku ngikut memantau aja dari uh, kota Bekasi. Hmm. Uh, Nah, tapi so far sih, so far dengar sih kayaknya apa namanya komentar dengar dari apa tuh? Kohernes itu menurut Hmm. dengar komentar barusan dari Kohernes kalau ternyata Hmm. gimana seperti apa pendapat masyarakat menurut Mbak Sheila sendiri gimana? Gimana ya? Aku tuh jujur aku belum nonton filmnya yang final ini nih. Jadi aku kayak nggak tahu kayak tadi kayak Ernest Oh, bilang ada bagian yang kayak bikin orang kaget. Aku tuh nggak tahu maksudnya yang mana ya. Kaget Jadi pas di kayak aku kredit tuh title, pas di kredit title ada nama Sheila Dara. Oh itu Sheila Dara dari tadi gitu. oh marah-marah. oh ya itu mungkin Oh sih orang gitu. kaget ya. Kayak aku tuh jadi aku tuh sebenarnya iri sama yang udah nonton yang nonton di JAV karena mereka sudah bisa nonton fullnya duluan daripada aku. Yang pasti sih aku lumayan seneng ngelihat respon teman-teman. Hopefully kita semua udah do our best pas syuting. Mudah-mudahan tersampaikan ke yang nonton juga. Itu kalau boleh tahu nih, Ko Ares dan juga Mbak Sheila, sebenarnya kalian syuting tuh kapan sih? Ini kan aku taunya kalau kepo-kepoin Instagramnya ini ya, film Teka-Teki Tika itu pemeran Tikanya baru diekspos itu baru Agustus kalau nggak salah, benar nggak sih kok? Agustus ya? Tanggal sekian Kalau nggak Agustus salah, gitu. iya, tikanya kita simpan belakangan memang. Tapi filmnya itu kita syutingnya dari akhir Mei ke pokoknya kurang lebih sekitar rapnya tuh pertengahan Juni lah, rapnya, seingatku. Juni Gitu. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Oh wow, oke oke oke. Oke. Nah, aku tuh sempat baca juga di salah satu postingannya Ko Ernest gitu ya, bilang kalau awalnya ini sempat ada keraguan gitu akan menayangkan film ini di mana. Aku nggak tahu maksudnya ragu menayangkan di bioskop atau platform lain, aku masih kurang paham. Tapi waktu itu emang opsinya ada tayang di mana aja kok, dan terus kemudian kenapa akhirnya yakin menayangkan kemudian di bioskop itu kenapa kok? Iya, awalnya tentunya dengan kondisi yang seperti sekarang selalu ada opsi seperti halnya teman-teman filmmaker lain selalu ada opsi untuk membawa ini ke platform streaming. Karena secara bisnis sebenarnya itu keputusan yang masuk akal. Tidak ada resiko, filmnya dijual sudah pasti keuntungan atau revenue yang didapat sudah pasti gitu. Sementara kalau kita lempar ke bioskop kan tentunya tanda tanya. Berapakah penonton bioskop dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Para produser pasti berhitung. Tapi akhirnya produserku, Pak Parwes dari Star Vision, menggunakan kesempatan ini di bulan Desember justru untuk mengajak orang kembali ke bioskop, yaitu dengan cara merilis 4 film beruntun gitu. Selang 1 sampai 2 minggu ada Yuni, ada Yowis Band, ada Teka-Teki Tika, dan ada Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Jadi ini buat kami, akhirnya kami memutuskan bahwa ya sudah berapapun penontonnya, kita harus bergerak aktif buat mengajak orang kembali ke bioskop dan membawa film-film kita ke bioskop adalah ya tindakan yang paling konkret gitu. Walaupun hasilnya masih tanda tanya, tapi kita harus ramaikan lagi bioskopnya. Itu sih pemikirannya. Makanya akhirnya kita nggak lari ke platform streaming, kita beranikan diri untuk tayang di bioskop gitu.
beranikan diri untuk kembali atau mengajak masyarakat kembali ke bioskop, keren banget. Nah, aku balik lagi ke Mbak Sheila nih. Mbak Sheila, dibandingkan peran-peran atau karakter-karakter Mbak Sheila di film-film sebelumnya atau mungkin seri-seri sebelumnya, apa sih yang membuat karakter Tika ini berbeda menurut Mbak Sheila? Hmm, aduh. Serba salah Semua jawabnya ya. pertanyaan ini sulit dijawab kalau nggak spoiler ya. Iya Ayo nih, dong. gimana ya? eh yang pasti aku ada persiapan yang aku harus lakukan untuk karakter Tika ini yang cukup berat buat aku karena menantang eh, gerak motorik itu lumayan Oh, sulit sih buat oke. aku karena aku tuh dulu waktu zaman SMP aku tuh olahraganya remedial gitu, jadi ketika ditantang mengeluarkan Olahraga ketika remedial. ditantang mengeluarkan gerak-gerakan gitu aku agak Hmm. sulit, itu yang membedakan dengan yang lain. Ini pertama kalinya aku melakukan beberapa scene di sini, dan ditambah memang karakter Tika ini karakter yang semenyebalkan ini aku belum pernah dapet sih. Oh ya, oh senyebelin Sebelumnya itu kayak ya, lebih aduh makin drama kepo deh. gitu. Oh drama, iya sih kelihatan banget ya di trailer, aduh sebel banget lihat mukanya juga tuh. Udahlah duduknya gini kan, waktu di trailernya itu. Angkat satu kaki. Iya, iya. Oke, nah terus em, kok Ernest ini kenapa kemudian tadi akhirnya Hmm. memilih tayang di akhir tahun sih kok? Kalau tadi emang ada pertimbangan sama produser dan lain-lain atau memang menyasar sesuatu nih di akhir tahun? Iya, filmku kan memang tayangnya sejak film pertama sampai sekarang memang tayangnya selalu di akhir tahun gitu. Udah jadi semacam tradisi dan orang juga sepertinya mulai aware bahwa filmnya Ernest itu tayangnya di akhir tahun di minggu ketiga atau minggu keempat Desember. Jadi ya udah kita memanfaatkan awareness itu aja. Kebetulan 2020 aku absen, Desember 2020 nggak ada filmku. Ya Desember 2021 kita balik lagi ke bioskop gitu. Jadi tradisi kali ya udah dari film pertama 2015 sampai film ke-6 tanggung ya udah lanjutin aja di akhir tahun gitu. Oke, oke. Nah, ini Mbak Sheila dan juga Koko kita akan menjawab pertanyaan dari penonton ya. Ini buat Ko Ernest sebenarnya ini ada dua pertanyaan nih dari dia. Dari Inteon, apa tantangan terbesar dari membuat film Teka-Teki Tika? Ko, apakah lebih sulit dibandingkan dari film sebelumnya? Dan dia ada satu lagi pertanyaan. Dan sama satu lagi, apa sih alasan dibalik merahasiakan Kak Sheila sebagai tokoh utama? Nah, Ko Ernest silakan. Kalau soal merahasiakan sih sebenarnya itu lebih kepada strategi promosi aja sih, nggak ada alasan khusus itu biar biar kita kan nyusun jadwalnya supaya dari jauh-jauh hari udah ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, tapi kita cicil informasinya kita cicil biar syukur-syukur penasaran gitu. Banyak juga sih yang nggak peduli, tapi syukur-syukur ada yang penasaran gitu. Jadi kita cicil-cicil informasinya. Eh, Tantangan terbesarnya karena ini genre yang baru banget buat aku. Aku lima film layar lebar selalu komedi. Ini bukan komedi, walaupun ada komedinya dikit, tapi secara umum ini bukan film komedi. Jadi tentunya tantangan terbesar adalah ekspektasi aku atau ekspektasi orang terhadap filmku dan bagaimana aku akan menghandle respon orang-orang gitu. Aku nggak tahu apakah orang-orang akan suka, apakah orang-orang akan kecewa. Nah, jadi tantangan terbesar buatku saat ini adalah menyiapkan mental sebenarnya, menyiapkan mental sama apa yang akan terjadi nanti saat filmnya dirilis gitu. Apa yang akan menjadi respon teman-teman yang nonton itu sih yang akan jadi tantangan terbesar gitu. Tapi jadi suatu keyakinan nggak sih kok kemudian bahwa ya karena ini adalah sebuah hal yang baru dicoba ya ya udah terserah seperti apa masyarakat yang penting kita sudah memberikan yang terbaik gitu nggak sih kok? Iya, aku pada dasarnya kan selalu suka nyoba hal-hal baru gitu. Selama ini pun walaupun berkutat di dalam ranah komedi, sebenarnya ada banyak juga hal-hal baru yang aku coba dari waktu ke waktu gitu. Entah mungkin orang belum tentu menyadari karena sekilas seperti yang sama-sama dengan genre yang sama. Tapi sebenarnya selalu ada hal baru yang aku coba gitu. Kayak
dari ngenes cek toko sebelah, ngenes aku cerita tentang hidupku, cek toko sebelah aku keluar dari hidupku, di susah sinyal aku keluar dari cerita tentang keluarga Chinese gitu. Di Nili dan Mamet aku belajar mengadaptasi IP yang sudah sangat besar sekali, Nili dan Mamet dari ADC. Di Imperfect aku belajar men-tackle sebuah isu yang sangat sensitif, dan kalau kita salah treatment itu bakalan jadi sangat sangat salah besar, akhirnya pesannya nggak tersampaikan. Jadi selalu ada challenge yang aku berusaha ambil di setiap filmnya, cuman masih dalam koridor komedi gitu. Nah, kali ini koridornya sudah berbeda, gitu sih. Oke oke. Oh, ini masih ada pertanyaan lagi dari Ijen ya. Jadi apa sih yang membedakan Teka-Teki Tika dari film jenis atau genre misteri yang lain? Oh, Ernest gitu katanya. Dari Titin S. Apa yang membedakan dari misteri yang lain? Susah juga ya jawabnya. Ya, teman-teman tonton aja lah. Maksudnya kalau kayak ini beda, ini mirip, itu kan persepsi orang-orang yang nggak bisa kita kendalikan ya. Maksudnya nanti orang nonton misalnya, ini mah aku jadi inget film ini gitu ya. Itu walaupun tidak dimaksudkan dari akunya, cuman kadang-kadang kan terjadi. Jadi aku juga nggak bisa ngontrol isi pikiran orang gitu. Jadi yang membedakan ya ini dari sudut pandangku sebagai seorang storyteller, ceritanya seperti ini gitu. Nah, apakah beda, apakah dianggap sama, ya monggo silakan penontonnya menilai. Oke, silakan nonton aja untuk menilai sendiri gitu ya kok ya. Oke, aku balik lagi nih ke Mbak Sheila. Mbak Sheila, boleh cerita lagi nggak tentang bagaimana suasana sepanjang teman-teman syuting gitu ya, bagaimana komunikasi terhadap pemain-pemain yang lain atau kru-kru yang lain? Cerita lagi dong, kira-kira seseru apa sih waktu itu? Waktu itu sih rasanya kayak nggak syuting ya, kayak 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 bikin syutingnya vlog ya. jadi bener, syutingnya jadi kayak tujuan kedua gitu. Aslinya kita ke sana karya wisata, Jajan. 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 Kita di sana suasananya tuh apa ya, suasananya tuh menyenangkan sekali, dan sesama cast tuh deket banget. Mungkin karena kita semua nginep di hotel yang sama, terus habis itu langsung ke lokasi gitu terus tiap hari. Dan memang kita nggak boleh keluar-keluar kan untuk menjaga quarantine bubble-nya juga gitu. Jadi ya memang ketemunya sama dia lagi, akhirnya jadi bonding, jadi deket banget. Dan ya gitu, rasanya jadi beneran kayak main aja sih syutingnya. Ditambah itu suasana lokasinya kan memang nyaman sekali ya, karena lokasinya tuh sebenarnya villa. Jadi tempat nunggunya pun kayak kita udah punya spot tidur masing-masing gitu. Terus cemilan tiap hari ada. Ih, beneran kayak main aja sih sama Oh. teman. Gitu. Berapa lama itu syutingnya totalnya? Berapa bulan atau berapa hari? Atau gimana? Nggak sih, Kalau nggak salah, syutingnya doang itu kurang lebih 2 mingguan. Cuman kita sekitar 2 prepnya mingguan. itu dari apa ya Sheila, yang habis kita beres syutingan yang itu, prepnya tuh kalau nggak salah Kayaknya dari akhir Maret ya. bulan akhir Maret ya, akhir Maret ya. Akhir Maret Kita deh kalau akhir nggak salah. Maret, kita syuting awal Juni, April. Ya kurang lebih segitulah, 2 bulan. Oh, aku ingat syutingnya tuh dimulai nggak lama setelah Lebaran, akhir Mei mulai syutingnya. Akhir Mei. 2 bulan lah kurang lebih Oh, persiapan. itu musim-musim hujan bukan sih kok? Atau enggak ya? Aman ya waktu itu? Enggak sih, enggak, sempat ada gerimis tapi mostly cuacanya cukup bersahabat, dan kita kan di dalam rumah ya, jadi kalau cuma kayak gerimis-gerimis dikit kita masih bisa lanjut gitu. Oke oke. Nah, balik lagi nih ke Ko Ernest. Ko Ernest ini kan tergolong sosok yang juga suka gitu ya ngomentarin soal isu-isu terkini, termasuk isu sosial, isu politik dan segala macam, termasuk tentang isu-isu feminisme. Nah, kira-kira ada rencana juga nggak sih Kak untuk bikin film-film dengan tema feminisme? Keinginan ada. Aku merasa bahwa soal isu kekerasan seksual ini memang perlu kita gaungkan lebih keras lagi gitu, karena aku sendiri beberapa tahun ini juga belajar banyak, dan rasanya apa yang aku pelajarin ini juga kita perlu sama-sama belajar gitu, karena ini sesuatu yang baru banget buat peradaban kita gitu, bahwa oh ternyata kalau catcalling itu
itu jatuhnya udah kekerasan seksual. Itu kan pengetahuan yang baru gitu. Banyak orang yang nggak tahu kalau cuman sekedar kayak siul-siul gitu, cuman kayak neng neng kiu kiu gitu doang juga sebenarnya itu adalah sudah tergolong level paling ringan dari sebuah kekerasan seksual. Jadi itu pintu masuknya gitu, yang kalau kita biarkan pembiaran ini bisa lari kemana-mana. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya masih sangat apa ya, sangat awam, orang awam belum banyak yang ngeh gitu. Jadi perlu diedukasi, dan aku percaya film adalah salah satu media yang paling kuat untuk menyampaikan propaganda ya, in a good way gitu, pesan-pesan yang positif gitu, yang seperti yang aku buktikan sendiri lewat film-film itu. Aku ngerasa filmnya message-nya bisa nyampe lewat film. Jadi kalau ditanya pengen apa enggak, pengen banget, cuman ini isu yang sangat serius, aku harus punya cerita yang sangat-sangat kuat dan sesuai sama pesannya, dan sampai saat ini aku belum menemukan. Jadi mungkin doakan aja bisa bisa cerita soal Amin. sexual violence juga dan kesetaraan gender gitu. Oke, kita tunggu karyanya toh. Nah, Amin. ini tapi kita balik lagi ke teka-teki Tika ya. Ini ada pertanyaan dari Bagus Mustika. Selain karena ingin keluar atau mencoba sesuatu yang baru, apa alasan lainnya memilih genre ini dan jalan cerita seperti ini? Ini maksudnya ketika sebelumnya kita tahu Koko banyak main di komedi, terus sekarang ke misteri, kenapa misteri? Kenapa nggak genre yang lain gitu ya? Itu kenapa kok? Sebagai penonton aku suka banget film-film thriller gitu, film-film detektif, film-film yang mengundang banyak pertanyaan, membuat kita menerka-nerka, kita harus menebak, itu aku suka banget gitu. Tipe-tipe film seperti itu, walaupun ada yang sifatnya agak action, ada yang sifatnya pembunuhan, ada yang sifatnya agak-agak horor, tapi aku selalu suka film-film yang bikin kita tuh bertanya-tanya gitu, bikin kita nebak-nebak ini sebenarnya siapa pelakunya, atau ini sebenarnya orang ini maksudnya apa, atau siapakah dia sebenarnya, kayak gitu-gitu. Aku sebagai penonton aku suka. Jadi em, aku familiar sama genrenya sebagai penonton gitu. Cuman memang sebagai pembuat ya inilah baru pertama kalinya gitu. Oke oke. Baik. Nah, aku balik lagi ke Mbak Shay. Mbak Shay ini aduh ada yang nanya tapi kok pertanyaannya hilang ya? Say sapi nggak tuh? Laper dong. Kalau ini biarkan Mbak Sheila yang jawab nih. Dari tuh tim Holis, ini pertanyaan yang perlu hati-hati juga nih. Kira-kira ada plot twistnya nggak? Aduh, gimana tuh jawabnya kira-kira Mbak? No comment, no comment. Kalau kalau mau tahu ada atau enggaknya, silakan nonton Teka-teki Tika tanggal 23 Desember 2021 di bioskop kesayangan kalian. Oh, Iya. tetep ya jawabnya gila ya. Aduh, tuh untuk tuh tim Holis. Nah, jawabannya cari sendiri aja katanya. Nah, tapi by the way, ini kalau aku pribadi ya nih ngelihat apa karakter Tika yang kemudian diperankan oleh Mbak Sheila ini sama-sama berambut bondol. Ini memang apa salah satu pertimbangan dari Ko Ernest? Kayak gitu emang yang dimaksud kok. Iya, ini kalau soal gaya rambut sih kita aku diskusi sama sama head of makeup and artistku Amalia Cantika, kemudian ketika dia baca skenarionya, kemudian dia present beberapa hairstyle yang dia tahu, tentunya ketika kita udah ngelok bahwa yang memerankan adalah Sheila Dara. Kemudian dia lihat secara fisik bentuk rambutnya Sheila, karakter rambutnya Sheila seperti apa, lalu dia memberikan konsep rambut, beberapa alternatif konsep rambut untuk kita diskusikan. Ya akhirnya yang kita ambil adalah yang itu, yang bondol pendek itu. Nggak tahu deh, Sheila pernah sependek itu nggak sih sebelumnya di film? Belum ya? Kayaknya sependek itu belum ya, itu waktu itu tuh segini nih. Oh, benar-benar di bawah telinga gitu ya, Mbak? Sekuping gini. Oh, wow, pendek banget. Oke, pengalaman pertama juga meskipun kita tahu Mbak saya itu kayak seringnya rambut pendek gitu kan, tapi Iya, baru benar. bener-bener pendeknya sih gitu ya. Iya, tapi ternyata enak sih rambut pendek segitu, kayak cuci rambut enak, pas ngeringin juga enak. Kayak cepet Iya, gitu bener. Gampang siap-siapnya. diaturnya gitu. Nggak, bener-bener. Iya, Gue iya. juga sekarang lagi gondrong gini tuh kayak kalau ke hotel nyari hair dryer mulu bawaannya, kayak repot juga ya punya rambut gondrong. Waduh, Itulah. cobain lagi deh kok. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Novika27. Jadi, apakah Teka-teki Tika ini bakalan ada seriesnya atau nah gimana? Oh,
Yang belum bisa dijawab sekarang ya karena belum ada rencananya gitu. Ya aku nggak akan bilang, nggak mungkin juga bilang tidak akan karena belum tahu gitu. Dibilang akan belum tahu juga. Jadi aku belum bisa jawab untuk sekarang. Yang pasti kita sih ngelihat trennya sekarang ya itu mungkin-mungkin aja karena kan ngelihat sekarang platform streaming jadi salah satu media berkarya yang cukup populer gitu. Jadi ya mungkin-mungkin aja tapi sekarang plannya belum ada ke arah sana. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan juga lagi nih kok. Ini tentang karakter yang lain ya. Ini karakter Eris Karen yang hamil itu bakalan jadi salah satu elemen surprise juga nggak di film ini kok? Kalau kasih tahu nggak jadi surprise dong. Iya juga ya. Waduh, aduh, bingung aku juga nih banyak banget kok yang nanya ke mana nih kok. Nah, ini deh, Mbak, saya dulu yang jawab ya, Mbak Sela. Hmm. Ini dari Anik Hamidah. Kak, maaf mau tanya, jelasin dong Kak, kenapa sih kita harus nonton film Teka-Teki Tika ini? Ya kalau dibilang harus sih nggak harus. Iya, betul. Eh, gimana ya? Apa dong? Kalau dari aku sih ini sesuatu yang berbeda dari KRS. Menurut aku sih fresh banget. Kalau misalnya terbiasa sama karya-karyanya KRS sebelumnya, menurut aku baiknya nonton supaya lihat perkembangan juga eksperimennya Karnes di film ini. Jadi tahu bedanya kira-kira kayak gimana sih pas kita bilang dari tadi beda banget, dari genrenya udah beda, komedinya juga dikit gitu, biar tahu emang kayak apa sih sebenarnya filmnya gitu. Dan kalau misalnya dari tadi kan banyak yang penasaran juga, plotnya seperti apa sih, ada plot twist atau enggak, terus kayak karakter Tika tuh kayak gimana sih gitu. Nah, silakan nonton tanggal 23 Desember 2021. Oke, baiklah. Nah, ini aku pertanyaan lagi deh. Ini buat Kokoh lagi nih. Dari Ada Masalahnya. Oh, dalam penulisan film ini, inspirasi ceritanya ada juga nggak dari film yang lain? Maksudnya ada dari film apa aja gitu nggak? Iya, biasanya aku kalau lagi nulis tuh hati-hati banget soal influence ya, karena kita itu kan sebenarnya sebagai seniman itu kan kita mengkonsumsi banyak referensi kan. Sama lah, penyanyi juga mendengarkan banyak album, filmmaker juga menonton banyak film gitu. Jadi aku sangat berhati-hati sama referensi-referensi gitu. Jadi yang aku biasakan selama beberapa tahun terakhir adalah ketika aku sedang membuat sebuah film, aku mencoba berjarak sama film-film yang sejenis justru. Jadi kalau aku tahu filmku tentang ini gitu, berarti film-film yang seperti itu jangan ditonton dulu. Takutnya jadi kepikiran atau jadi nempel ada adegan yang ke copy tanpa sengaja maupun sengaja. Jadi ketika aku mulai punya ide buat teka-teki Tika dan kayaknya ini akan aku tulis skenario deh, maka aku coba menjaga jarak itu dari film-film yang memang justru yang sebenarnya aku suka nontonnya, tapi aku harus steril dulu gitu dari film-film yang berbau thriller, apa, suspense, pembunuhan dan segala detektif yang gitu-gitu aku coba jaga jarak dulu gitu supaya Oh, jadi justru jaga hopefully. jarak ya. Iya, hopefully dengan demikian ceritanya tetap bisa orisinil tanpa terpengaruh cerita manapun. Gitu sih pengennya. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, ini banyak banget nih teman-teman pertanyaannya. Ada pertanyaan masuk lagi. Bisa diceritakan nggak kok gimana kok Ernest bersama tim dalam memilih aktor-aktor sebagai pemeran utama agar bisa pas sama peran yang dimau? Nah, gimana tuh kok? Iya, sebenarnya kalau untuk memilih secara umum, memilih peran itu kan prosesnya bisa dua macam, bisa direct atau bisa casting. Eh, Biasanya ketika aku lagi nulis skenario itu udah mulai terbayang nih karakter ini kandidatnya kira-kira siapa, karakter ini kira-kira siapa yang bisa memerankan yang kira-kira secara fisik masuk, secara karakter juga bisa gitu. Karena secara fisik baik biar gimana pun juga fisik juga menentukan karena kayak misalnya keluarga keluarga di Teka-Teki Tika ini keluarga Pak Budiman ini kan Chinese ceritanya. Jadi kalau misalnya pemerannya bukan Chinese juga nanti jadi maksa gitu. Jadi yang pertama ketika nulis biasanya aku udah mulai ngayal-ngayal tuh baru kalau ketika skripnya udah jadi atau minimal sinopsis panjang udah jadi aku mulai lempar ke pemain, mulai tanya, gue punya ide cerita kayak gini, lo mau
baca, lo baca deh, ntar lo kabarin ya, kira-kira lo minat nggak kerja sama gitu. Idealnya sebenarnya saat seorang aktor itu ditawarin main film, idealnya tuh sebenarnya skenario tuh udah jadi, idealnya. Cuman di Indonesia ini karena produksi banyak tapi aktornya sedikit ya, jadi mau nggak mau dari sejak masih sinopsis panjang yang kurang lebih sekitar 4 halaman gitu, itu aku udah harus berburu talent karena kalau enggak by the time skripnya jadi baru nyari aktor pasti nggak kebagian jadwal, pasti udah oh iya bisa tapi nunggunya mungkin baru tahun depan atau berapa bulan lagi, jadi harus harus ngebooking kasarnya gitu ya, harus ngebooking aktornya itu menggunakan sinopsis dulu gitu, agak susah kalau langsung skrip kecuali memang skripnya udah ada dari lama kira-kira gitu. Nah, untungnya di pandemi agak istimewa nih kejadiannya karena kan syutingan lebih jarang ya. Jadi untuk mencari aktor juga relatif memang lebih gampang gitu. Jadi nggak ada hanya ada satu orang yang melalui proses casting di film ini yaitu Tan Sri Kemala yang memerankan karakter Jane. Jane itu pacarnya Andre yang diperanin sama Morgan Oey. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat ada karakter namanya Jane, itu Tan Sri Kemala, dia dari Medan, dia belum pernah main apa-apalah. Dia selama ini hanya sosial media figur di sosial media aja dari Medan jauh-jauh ke Jakarta untuk casting. Kemudian ya akhirnya ikutan main di Tika-Tika. Satu itu doang gitu. Oh wow, aku juga baru tahu nih ternyata faktanya seperti itu ya, kok ada banyak produksi tapi pemainnya masih belum sebanyak itu untuk memenuhi demand itu ya, kok. Oh, seperti itu. Betul. Oh, baik-baik. Nah, ini kita masih jawab pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya Mbak Sheila deh yang jawab deh. Gala premiernya kapan ya? Sheila dulu, Oh, silakan. Kapan sih Kak? Udah. Gimana dong? Aduh, jujur. Gimana tuh? Gala premiernya gala premiernya adalah aku nggak announce juga kalau gala premier karena kan memang gala premier itu tidak terbuka untuk umum ya, itu untuk tamu undangan gitu, jadi aku juga biasanya nggak pernah nginfoin kalau kita ada gala premier kecuali ada memang dibuka untuk umum gitu, tapi kalau teka-teki ini karena ppkm dan segala macam memang kita gala premiernya tertutup. Jadi mungkin ya satu-satunya tanggal yang bisa gue kasih ke teman-teman adalah tanggal 23 Desember saat filmnya rilis di bioskop gitu paling. Itu udah langsung serentak di seluruh Indonesia berarti kok? Serentak di seluruh Indonesia, betul. 23 Desember. Oke deh. Nah, sebelum aku akhiri obrolannya sore hari ini yang seru banget, mungkin terakhir dari Mbak Sheila dulu deh. Apa harapannya dengan film Teka-Teki Tika ini akan tayang nanti di 23 Desember? Harapannya sih aku standar ya. Harapannya pastinya aku, teman-teman pemain, teman-teman kru, sutradara juga kita sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya ini, dan semoga karya ini juga bisa dinikmati sama penonton Indonesia, dan semoga karya kita juga bisa jadi trigger untuk penonton balik lagi nonton di bioskop, karena justru sekarang pas kita lagi tayang ini, pas lagi PPKM gitu, jadi prokesnya dijaga sekali, duduk juga diatur, jadi harusnya malah rasanya lebih aman nonton di bioskop gitu. Oke, thank you Mbak Sheila. Dari Ko Ernest gimana kok? Iya teman-teman, semoga di libur akhir tahun nanti film Teka-Teki Tika bisa jadi salah satu alternatif teman-teman untuk menghabiskan liburan bersama teman-teman dan keluarga. Mengingat mungkin untuk traveling juga masih banyak pembatasan dari pemerintah. Yang kayak Sheila bilang tadi, bioskop memang selama periode 24 Desember sampai 2 Januari memang yang tadinya udah sempat 70% memang diturunin lagi ke 50%, tapi berarti ini protokol kesehatan diperketat, artinya kalau mau nonton harusnya lebih aman. Jadi ini semoga bikin teman-teman lebih tenang pada saat mau datang ke bioskop. Itu aja, selamat menyaksikan Teka-Teki Tika, semoga suka sama filmnya. Oke, aku juga penasaran nih. Oke, makasih banyak ya atas obrolannya sore hari ini. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Dan juga Mbak Sheila Dara sebagai pemeran utama Tika. Ini tapi sebelum aku tutup lucu banget nih. Tadi ada yang komen gini, Masa. Kok nggak ada larangan kan yang bernama Tika nggak boleh nonton kan ya?
Ada aja. Oke deh, semoga sukses untuk nanti 23 Desember dan seterusnya. Makasih banget obrolannya sore hari ini. Semoga bermanfaat Sama-sama. juga buat yang penasaran sama film Teka-Teki Tika. Thank you banget sekali lagi. Selamat sore. Goodbye, Ko Ernest dan Mbak Sheila. Sehat-sehat ya. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Oke, itu tadi ya obrolan Jihan bersama dengan Ko Ernest, sutradara dari Teka-Teki Tika, dan juga Mbak Sheila Dara gitu ya sebagai pemeran utama yang memerankan tokoh Tika nih. Buat teman-teman yang memang penasaran sama filmnya, tadi ya kalau memang harus datang ke bioskop, tolong banget untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Thank you banget yang udah nonton sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di ngobrol redaksi yang lainnya. Selamat sore.